Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fungsi Keuangan dalam Perusahaan dan Pengelolaan Pasar. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Priska Deria Sinta, Dan saya Ahmad Said. saya Devika Yorsianti, saya Rizky Selantang, saya Nika Vitalia Sasabila. Saya Ibrahim. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami yang berjudul Fungsi Keuangan dalam Perusahaan dan Pengelolaan Pasar. Saya akan menjelaskan apa itu tentang pembelanjaan perusahaan. Pembelanjaan perusahaan adalah kegiatan memperoleh dan mengelola dana untuk mendukung operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Jenis-jenis pembelanjaan perusahaan ada dua, yaitu pembelanjaan pasif dan aktif. Pembelanjaan pasif adalah kegiatan memperoleh dana dari berbagai sumber. Sumber dana dapat berasal dari modal sendiri, pinjaman bank, atau penerbitan saham. Lalu yang kedua, pembelanjaan aktif, yaitu kegiatan menggunakan atau mengalokasikan dana yang telah diperoleh digunakan untuk operasional pembelian aset dan investasi perusahaan. Ada juga fungsi dari pembelanjaan perusahaan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Yang kedua, mengalokasikan dana pada kegiatan yang memberikan manfaat dan keuntungan. Lalu, ada tujuan pembelanjaan. Yang pertama, menjamin kelancaran operasional perusahaan. Yang kedua, memperoleh dana dengan biaya yang rendah. Ketiga, menggunakan dana secara efisien dan produktif. Baik, selanjutnya adalah modal investasi dalam aktiva tetap. Yang pertama, apa sih itu modal? Modal adalah sumber dana atau kekayaan yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional, membeli aset, serta melakukan investasi demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam dunia bisnis, modal sangat penting karena menjadi dasar agar perusahaan dapat beroperasi, berkembang, dan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, apa itu aktiva? Aktiva tetap adalah aset atau kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam jangka panjang, artinya lebih dari 1 tahun, dan tidak diperjualbelikan secara langsung. Aktiva tetap biasanya membutuhkan investasi besar sehingga perusahaan memerlukan modal yang cukup untuk membelinya. Selanjutnya ada modal berdasarkan sumbernya, ada 2 jenis. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau keuntungan usaha yang ditanamkan kembali. Sumber modal sendiri yaitu setoran pemilik, laba ditahan, penjualan saham untuk perusahaan yang besar. Di sini modal sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama, tidak memiliki bunga. Yang kedua, perusahaan lebih bebas mengelola keuangan. Yang ketiga, resiko utangnya lebih kecil. Namun, modal sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu jumlah modal terbatas dan pertumbuhan usaha bisa lebih lambat. Nah, berdasarkan jenisnya tadi, ada jenis yang kedua, yaitu modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari pihak luar perusahaan dan biasanya berupa pinjaman. Sumber modal asing yaitu pinjaman bank, kredit investasi, ataupun obligasi, dan investor luar. Kelebihan dari modal asing yaitu dananya lebih besar. Yang kedua, membantu ekspansi usaha lebih cepat. Namun, modal asing juga memiliki kekurangan, yaitu harus membayar bunga atau cicilan dan memiliki resiko utang yang meningkat. Baik, selanjutnya ada jenis modal berdasarkan neraca. Yang pertama, jenis modal aktif. Modal aktif adalah penggunaan modal yang tampak pada sisi aset perusahaan atau aktiva. Modal aktif menunjukkan bagaimana dana digunakan perusahaan. Salah satu contoh modal aktif yaitu kas, persediaan, barang, gedung, mesin, dan kendaraan. Fungsi modal aktif yaitu untuk mendukung aktivitas operasional agar perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua yaitu modal pasif. Modal pasif adalah sumber perolehan dana perusahaan yang terhadapnya pada sisi kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Modal pasif menunjukkan dari mana dana perusahaan berasal.
Contoh modal pasif yaitu modal pemilik, pinjaman bank, utang usaha, ataupun investasi pemegang saham. Nah, fungsi modal pasif sendiri yaitu untuk sumber pembiayaan untuk kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, peran modal dalam perusahaan. Yang pertama, membiayai kegiatan operasional. Yang kedua, mendukung investasi dan pengembangan usaha. Dan yang terakhir adalah menjaga likuiditas perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber penawaran dana atau modal. Sumber dana atau modal adalah segala sumber yang digunakan perusahaan untuk memperoleh dana, baik untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk pengembangan usaha. Secara umum, sumber dana dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Pertama, sumber dana internal, yaitu dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dana ini biasanya tidak menimbulkan kewajiban kepada pihak luar. Contohnya adalah laba ditahan, cadangan perusahaan, penyusutan, serta hasil penjualan aktiva tetap. Kelebihan dari sumber dana internal adalah perusahaan tidak perlu menambah utang, tidak ada beban bunga, dan resiko keuangan relatif lebih rendah. Kedua, sumber dana eksternal, yaitu dana yang berasal dari luar perusahaan. Sumber dana ini umumnya digunakan ketika dana internal tidak mencukupi. Dana eksternal dapat berasal dari kreditur atau pihak pemberi pinjaman dalam bentuk utang, baik utang jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, dana eksternal juga berasal dari pemilik atau investor yang disebut modal sendiri. Modal ini bisa berupa setoran modal maupun keuntungan yang tidak dibagikan. Dengan memahami sumber-sumber dana ini, perusahaan dapat memilih jenis pendanaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangannya. Investasi dalam aktiva tetap adalah penanaman dana pada aset terwujud yang digunakan untuk kegiatan operasional jangka panjang, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperlancar produksi, dan memperoleh keuntungan di masa depan. Konsep penting investasi. 1. Nilai uang, time value of money. Uang pada saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan karena dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. 2. Nilai majemuk, compound value. Nilai uang di masa depan yang bertambah karena adanya bunga yang dihitung secara berkelanjutan. 3. Nilai sekarang, present value. Nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan setelah memperhitungkan tingkat bunga tertentu. Adapun tujuan investasi itu ada beberapa poin, yaitu memperoleh keuntungan atau return, melindungi nilai kekayaan dari inflasi, mempersiapkan kebutuhan masa depan, mendapatkan pendapatan pasif, dan diversifikasi sumber penghasilan. Baik, selanjutnya masuk ke bagian cara pemenuhan kebutuhan dana atau modal. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dana atau modal dalam perusahaan. Secara umum, terdapat dua cara, yaitu pembelanjaan dari dalam perusahaan atau internal financing dan pembelanjaan dari luar perusahaan atau external financing. Pembelanjaan dari dalam berarti perusahaan menggunakan dana yang berasal dari sumber internal, misalnya laba yang ditahan atau hasil penjualan aset yang sudah tidak digunakan. Cara ini lebih aman karena perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar bunga atau mengembalikan pinjaman kepada pihak lain. Sedangkan pembelanjaan dari luar dilakukan dengan memperoleh dana dari pihak luar, seperti bank, investor, atau lembaga keuangan. Cara ini biasanya dipilih ketika kebutuhan dana perusahaan cukup besar sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari dana internal perusahaan. Baik, lanjut ke bagian definisi dan ciri-ciri pembelanjaan dari dalam atau internal financing. Pembelanjaan dari dalam adalah cara memperoleh dana yang berasal dari perusahaan itu sendiri tanpa melibatkan pihak luar. Dana ini dapat berasal dari laba yang ditahan, akumulasi penyusutan aktiva tetap, maupun penjualan aktiva yang tidak produktif. Jadi, pembelanjaan dari dalam adalah perusahaan memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menggunakan dana dan tidak terbebani utang. Namun jumlah dana yang tersedia biasanya terbatas sesuai kemampuan perusahaan.
Jadi lanjut ke bagian pembelanjaan dari luar atau external financing. Pembelanjaan dari luar adalah cara memperoleh dana dari pihak luar perusahaan baik dalam bentuk pinjaman maupun penerbitan saham baru. Ciri-cirinya antara lain emisi saham baru di pasar modal, penerbitan obligasi, kredit bank atau lembaga keuangan serta leasing atau sewa guna usaha. Jadi di sini kelebihan pembelanjaan dari luar adalah perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah yang lebih besar untuk mengembalikan usaha atau mengembangkan usaha, akan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan risiko seperti kewajiban membayar bunga pinjaman atau pembagian keuntungan kepada investor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang rasio keuangan pelanggan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan angka-angka dan yang terdapat dalam laporan keuangan. Dengan rasio keuangan, perusahaan dapat mengetahui apakah kondisi keuangannya baik atau juga perlu diperbaiki. Terdapat juga beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya seperti current ratio, quick ratio, sama cash ratio. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengatur beberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki. Contohnya seperti inventory corner ratio, perputaran persediaan. Dan yang kedua total asset turnover ratio, perputaran total aktiva. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasinya. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya seperti debt to asset ratio dan juga debt to equity ratio. Rasio ini membantu melihat beberapa besar perusahaan bergantung pada utang. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Contohnya seperti return of asset ROA, return of equity ROE, dan juga net profit margin NPM. Semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin baik kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. 2, 3. Baik, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pembelanjaan perusahaan itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional maupun pengembangan usaha. Pembelanjaan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat berasal dari dalam perusahaan atau internal financing seperti laba ditahan dan modal pemilik, maupun dari luar perusahaan seperti external financing, seperti pinjaman dan investasi. Pemilihan sumber dana yang tepat akan membantu perusahaan menjaga keseimbangan keuangan dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selain itu, pengelolaan modal yang baik modal sendiri maupun modal asing, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana sehingga perusahaan mampu menjalankan aktivitas usahanya secara lancar dan berkelanjutan. Dalam proses tersebut, rasio keuangan menjadi alat yang penting untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Oleh karena itu, pembelanjaan yang efektif didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik dan penggunaan dana yang efisien akan membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas, menjaga stabilitas keuangan, memperkuat daya saing, serta mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di masa depan.
Perkenalkan, nama saya Andreas Pasaribu. Saya merupakan anggota dari kelompok 8. Di sini saya ingin bertanya, jika sebuah perusahaan membutuhkan dana cepat untuk memperluas usahanya, jenis modal apa yang lebih tepat digunakan dan jelaskan alasannya. Perkenalkan, nama saya Richard Siringoringo dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, apa risiko yang timbul jika perusahaan terlalu bergantung pada modal asing? Perkenalkan, nama saya Widi Sintalansia dengan NIM 25302030-258. Saya merupakan anggota dari kelompok 8 pengantar bisnis. Pertanyaan saya, makalah tersebut menyebutkan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibanding nilai uang di masa depan. Bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi perusahaan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andreas mengenai jika perusahaan membutuhkan dana cepat untuk memperluas usahanya, jenis modal apa yang lebih tepat digunakan dan jelaskan alasannya. Jika perusahaan membutuhkan dana dengan cepat untuk memperluas usahanya, maka penggunaan modal asing seperti pinjaman bank atau kredit dari lembaga keuangan merupakan pilihan yang tepat. Hal ini karena modal asing dapat diperoleh dalam waktu yang relatif lebih singkat dibanding mencari tambahan modal sendiri atau menerbitkan saham baru yang biasanya memerlukan proses lebih panjang dan prosedur yang lebih kompleks. Selain itu, dengan menggunakan modal asing, perusahaan dapat segera memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai ekspansi usaha, seperti membuka cabang baru, menambah kapasitas produksi, dan membeli peralatan yang lebih modern. Keuntungan lainnya adalah kepemilikan perusahaan tidak berkurang, karena pemilik usaha tidak perlu membagi hak kepemilikan kepada pihak lain. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan kemampuan dalam membayar kembali pinjaman berserta bunganya. Oleh karena itu, penggunaan modal asing sebaiknya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan agar manfaat dari ekspansi dapat lebih besar dibandingkan biaya yang harus ditanggung. Dengan demikian, apabila perusahaan membutuhkan dana secara cepat untuk memperluas usahanya, modal asing menjadi pilihan yang lebih tepat karena perolehannya itu lebih cepat, dana dapat segera digunakan, dan kepemilikan perusahaan tetap berada di tangan pemilik yang ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Richard Siringoringo. Apa risiko yang timbul jika perusahaan terlalu bergantung pada modal asing? Jika perusahaan terlalu bergantung pada modal asing, maka terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha. Ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing menyebabkan perusahaan memiliki beban kewajiban yang besar, seperti pembayaran bunga dan cicilan utang yang harus dilakukan secara rutin. Apabila pendapatan perusahaan menurun atau kondisi ekonomi tidak stabil, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, semakin besar penggunaan modal asing, semakin tinggi pula risiko finansial yang dihadapi perusahaan. Tingkat utang yang tinggi dapat menurunkan kepercayaan investor maupun kreditur karena perusahaan dianggap memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam mengambil keputusan investasi atau mengembangkan usaha. Kebergantungan pada modal asing juga membuat perusahaan lebih rentan terhadap perubahan suku bunga dan nilai tukar mata uang, terutama jika pinjaman berasal dari luar negeri. Kenaikan suku bunga atau pelemahan nilai mata uang domestik dapat meningkatkan jumlah biaya yang harus ditanggung perusahaan. Dengan demikian, meskipun modal asing dapat membantu perusahaan memperoleh dana untuk ekspansi dan operasi, penggunaannya harus dikelola secara seimbang agar tidak menimbulkan risiko keuangan yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan perusahaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widi Sinta mengenai nilai uang saat ini lebih berharga dibanding nilai uang di masa depan. Bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi dalam perusahaan? Jadi, konsep bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan dikenal sebagai nilai waktu uang atau time value of money. Konsep ini mempengaruhi keputusan investasi perusahaan karena perusahaan akan mempertimbangkan kapan manfaat atau arus kas dari suatu investasi akan diterima. Jika perusahaan memiliki sejumlah dana saat ini, dana tersebut dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Oleh karena itu, uang yang diterima sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang dengan jumlah yang sama yang diterima beberapa tahun mendatang.
Dalam menilai suatu proyek investasi, perusahaan biasanya menghitung nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima di masa depan menggunakan diskonto tertentu. Sebagai contoh, jika terdapat dua proyek investasi dengan keuntungan yang sama, perusahaan cenderung memilih proyek yang menghasilkan arus kas lebih cepat karena nilai manfaatnya lebih besar. Selain itu, konsep ini juga membantu perusahaan menentukan apakah suatu investasi layak dilakukan atau tidak melalui metode seperti Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR. Jadi, konsep nilai waktu uang yang membuat perusahaan tidak hanya memperhatikan besarnya keuntungan yang akan diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan waktu penerimaan keuntungan tersebut agar keputusan investasi yang diambil dapat memberikan nilai dan keuntungan maksimal bagi perusahaan.